Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang ketiga, kita akan melanjutkan materinya, yaitu di barisan geometri. Langsung saja kita mulai. Perhatikan contoh-contoh dari barisan-barisan bilangan berikut. Yang pertama, 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Yang kedua, 5, negatif 10, 20, negatif 40, dan seterusnya. Yang ketiga, 27, 9, 3, 1, dan seterusnya. Ketiga barisan bilangan tersebut merupakan contoh dari barisan geometri. Nah, apa sih yang menjadi ciri khas dari barisan geometri? Ingat kembali kalau barisan aritmatika ini ciri khasnya memiliki pola yang tetap, yaitu ditambahkan atau dikurangkan dengan bilangan yang tetap. Nah, untuk barisan geometri, ini kita bisa perhatikan ya untuk polanya. Dari contoh barisan yang pertama, 2, 6, 18, 54. Polanya adalah dari suku yang pertama ke suku yang kedua, ini dikalikan 3. 6 ke 18 juga dikali 3, 18 ke 54 juga demikian ya, dikalikan 3. Artinya polanya tetap, yaitu ini polanya dikalikan 3 ya untuk barisan yang pertama. Untuk barisan yang kedua, 5 ke negatif 10. Ini polanya dikali negatif 2. Negatif 10 ke 20 pun demikian ya, dikali negatif 2 termasuk 20 ke negatif 40. Jadi polanya sama dikali negatif 2. Barisan yang ketiga, 27, 9, 3, 1. Ini kalau kita lihat polanya, kita gampangnya nulisnya dibagi ya. Polanya dibagi 3. Atau ini sebetulnya bisa ditulis dalam bentuk perkalian, dikalikan 1/3. Nah, kita sepakati saja untuk barisan geometri, pola yang kita pakai itu yang bentuknya perkalian. Ya, bentuknya perkalian. Dari ketiga barisan bilangan tersebut, kita bisa menyimpulkan dikatakan barisan geometri jika barisannya memiliki hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap, yang selanjutnya kita sebut sebagai rasio, ya, atau disimbolkan dengan huruf R kecil. Nah, ini terlihat ya kalau barisan yang pertama berarti rasionya 3, yang kedua rasionya negatif 2. Barisan yang ketiga kita tidak menuliskan rasionya 3 ya, karena yang diambil itu dari dua suku berurutan, suku yang kedua bagi suku yang pertama, maka dapatnya rasionya 1/3. Nah, keterangannya begini. Jika pada barisan semua suku-sukunya positif ataupun semuanya negatif, maka rasionya pasti positif. Sebaliknya, kalau suku-sukunya ini selang-seling berganti-ganti tandanya antara positif dengan negatif, maka dipastikan nilai rasionya pasti negatif. Lanjut ke bagian utamanya, yaitu bagaimana menentukan rumus umum dari suku ke N dan rasio dari barisan geometri. Nah, ini untuk barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R dapat kita temukan polanya sebagai berikut. Suku pertama atau U1 sama dengan A. Polanya kalau geometri kan dikalikan rasio ya, dikali R, maka suku kedua adalah AR. Suku ketiga adalah AR kuadrat. Suku keempat adalah AR pangkat 3, dan seterusnya. Kita bisa lihat polanya kalau U1 R-nya tidak ada. R-nya 0. Kalau suku kedua R-nya 1. Kalau suku ketiga R-nya dipangkatkan 2 ya. Suku keempat R-nya pangkat 3. Jadi selalu satu kurangnya. Sehingga kalau UN maka disimbolkan AR pangkat N-1. Nah, ini disimbolkan sebagai rumus umum suku ke N dari barisan geometri. A-nya suku pertama, rasionya adalah R. Adapun langkah menentukan rasio dari barisan geometri, ini dari perbandingan suku ke N dengan suku sebelumnya ya. Jadi U2 bagi U1, U3 bagi U2, nilainya sama semuanya. Termasuk U4 dibagi U3, dituliskan dalam bentuk umum, yaitu UN dibagi UN-1.
Oke, langsung saja diterapkan untuk soal-soalnya. Contoh soal yang pertama. Diketahui barisan geometri sepertiga, 1, 3, 9, dan seterusnya sampai 243. Tentukanlah yang pertama suku ke-6, yang kedua adalah banyaknya suku. Yang pertama dulu, untuk menentukan suku ke-6, ini hampir sama seperti di barisan aritmatika, kita harus tahu dulu nilai suku pertama. Jelas ya, di sini sepertiga. Kalau di barisan geometri berarti juga harus tahu rasionya. Nah, kita ngitungnya seperti ini ya. U2 dibagi U1. Jadi 1 dibagi sepertiga, hasilnya 3. Atau simpelnya begini. Kita tinggal melihat polanya antar suku. Ini polanya dikalikan berapa. Nah, ini kan jelas dikalikan 3. Nah, maka 3 ini bisa dituliskan sebagai rasio ya. 3 ini sebagai rasionya. Oke, langsung saja lanjut ke bagaimana menentukan suku ke N-nya. Dalam hal ini berarti yang ditanyakan suku ke-6. Kita masukkan ke rumusnya UN, AR pangkat N-1. Kalau U6 berarti N-nya diganti 6, sehingga N-1-nya adalah 5. A-nya sepertiga, R-nya 3. Nah, hati-hati untuk perhitungannya ini jangan langsung coret. Sepertiga dengan 3. Karena 3 di sini itu masih dipangkatkan 5, jadi hitung dulu. 3 pangkat 5, 243, nah dikali sepertiga baru hasilnya 81. Adakah cara lain untuk menyelesaikannya? Tentunya ada. Ini yang biasanya banyak dilakukan, itu dengan cara manual ya. Jadi melanjutkan sampai dapat suku ke-6. 9 di sini kan suku 4. Oh, suku berikutnya berarti kali 3, 27. Kali 3 lagi, nah dapatlah suku ke-6. 27 kali 3, 81. Boleh digunakan, tentu saja boleh ya. Tapi tidak selamanya kan bisa diselesaikan dengan manual. Nah, pertanyaan yang kedua tadi ya, tentukan banyaknya suku. Nah, ini modelnya hampir sama seperti yang barisan aritmatika, kita menganggap 243 adalah suku ke N. Pakai rumusnya AR pangkat N1, masukkan yang diketahui. A-nya sepertiga, rasionya tadi 3. 3-nya masih pangkatnya dalam bentuk N, N-1. Nah, kemana sepertiga ini? Tentunya dikalikan ke ruas kanan. Ya, jadi kalau bingung ini sepertiganya itu pindah ruas. 3 pangkat N-1. Nah, ini pindah ruas. Jadi dibalik ya. Jadi 3 dikali 243. Nah, hasilnya ini. 3 pangkat N-1 sama dengan 729. Kita tahu bahwa 729 itu 3 pangkat 6. Jadi gunakan kesamaan, namanya kesamaan perpangkatan ya, materi SMP. Sama-sama pangkatnya dari 3, maka diabaikan, tinggal menyamakan pangkatnya. N-1 sama dengan 6, hingga N-nya sama dengan 7. Kesimpulannya apa? Berarti banyak suku dari barisan tersebut adalah 7 suku. Cara yang lain tentunya yang seperti tadi saya sampaikan menggunakan hitung manual. Nah, simpelnya gini, kita tinggal melengkapi saja. Sepertiga 1, 3, 9. Karena sudah tahu polanya ini dikali 3, ya kali 3 terus. Ya, untuk nyari suku berikutnya ya kali 3. 27 kan? Nah, dikali 3 lagi. 81. Nah, kali 3 lagi. 243. Nah, dapat kan? Nah, tinggal diurutkan. Ada di urutan ke berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi N sama dengan 7. Suku ke 7. Sama saja. Bahkan cenderung lebih ringkas ya kalau bentuknya seperti ini saja. Oke, lanjut contoh yang berikutnya, yang kedua. Dari suatu barisan geometri diketahui suku ketiga adalah 4 dan suku ketujuh adalah 324. Tentukan suku ke-6 dari barisan tersebut. Bentuknya sama dengan yang materi barisan aritmatika. Kita tulis yang diketahui U4 sama dengan U3 sama dengan 4. Nah, dari mana AR kuadrat ini? Tentunya dari rumus suku ke N di barisan geometri.
Nah, saya tulis di sini. Jadi UN-nya barisan geometri adalah A kali R pangkat N-1. Ya, yang dipakai ini saja. Kalau U3, ini berarti N-nya diganti dengan 3. Jadi pangkatnya nanti 3 kurang 1. Pangkat 2 AR kuadrat sama dengan 4. Persamaan yang pertama. Diketahui pula suhu ke-7 adalah 324. Kalau U7 berarti pangkatnya 6. AR pangkat 6 sama dengan 324. Ini persamaan yang kedua. Perbedaannya, kalau pada barisan aritmatika yang bentuk seperti ini diselesaikan dengan eliminasi dan substitusi. Pada barisan geometri kita tidak menggunakan eliminasi ya, tetapi dengan membandingkan kedua persamaan. Caranya yang pangkatnya besar bagikan dengan yang pangkatnya kecil. AR pangkat 6 per AR kuadrat. Tentunya hasilnya sama dengan 324 bagi 4. Di sini A dibagi A-nya habis, R pangkat 6 bagi R pangkat 2. Kalau dalam bentuk pembagian, pangkatnya itu dikurangkan ya. Jadi R pangkat 4. 324 dibagi 4 hasilnya 81. Kita tahu bahwa 81 adalah 3 pangkat 4. Pangkatnya sudah sama, disimpulkanlah bahwa R-nya sama dengan 3. Dari nilai R yang diperoleh, kita masukkan ke persamaan yang pertama ya, AR kuadrat sama dengan 4. R-nya kan 3, 3 kuadrat 9, jadi A-nya 4 per 9. Tinggal menentukan suku ke-6. Jadi intinya sama dengan yang barisan aritmatika, asalkan sudah tahu nilai A, nilai R, pertanyaan apapun, hampir semuanya bisa dicari ya. Yang ditanyakan suku ke-6 berarti AR pangkat 5, tinggal memasukkan nilainya, A-nya 4 per 9, R pangkat 5, 3 pangkat 5, 243, dibagi 9-nya 27, jadi 4 kali 27, 108. Ini sebagai suku ke-6 dari barisan yang diberikan. Nah, kurang lebih begitu untuk konsep barisan geometri. Jadi ada suku ke N dan rasio. Terima kasih untuk perhatiannya. Jumpa lagi di video yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.